Saya bawa, paling hanya hari Minggu lah saya buka apa ibadah keluarga gitu saya bawa. Tapi sekarang menjadi satu kehausan bagi saya untuk mengerti tentang firman. Untuk saya baca dan saya baca. Ternyata ketika saya baca dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, firman itu hidup. Firman itu hidup luar biasa. Dan firman ini yang terus mengubahkan saya ketika saya menghadapi banyak permasalahan. Tuhan cuma katakan satu kata, andalkan aku. Memang gak gampang. Kalau jujur boleh saya bilang, saya berdiri di sini bukan berarti saya juga dalam kondisi yang gampang aja bisa ngomong seperti itu ya kan. Kalau saya bisa jujur bilang, saya punya utang 1M. Rumah saya ngutang. Anak-anak saya juga dalam kondisi sekolah juga masih banyak uang sekolah. Tapi Tuhan katakan satu hal, kalau engkau mencari semua masalahmu tidak ada apa-apanya bagi Tuhan. Tuhan yang akan selesaikan. Ini yang saya rasa luar biasa. Karena itu, mari kita semua kita bersyukur mempunyai Allah yang hebat. Amin. Mungkin sebelum itu kita selalu merasa Tuhan gak peduli sama kita. Kita selalu minta Tuhan gimana ya supaya band saya menjadi band yang hebat mungkin dari band ini. Atau mungkin dulu Bung Roni Chandra bagaimana saya bisa menjadi penyiar yang hebat. Dulu saya bagaimana saya bisa mempunyai, saya dulu cita-cita mau punya restoran yang besar, mau punya usaha yang besar, mau punya pabrik yang besar. Tapi Tuhan katakan suamimu aku ambil adalah kau dekat padaku. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apapun masalah kita, Tuhan hanya mau satu, dekatlah dulu kepada Dia. Kita dari kecil pasti sering dengar yang namanya Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Dan itu saya tahu. Tapi ketika satu hal hamba Tuhan katakan pada saya, bukan hanya kau cari kerajaan Allah. Cari kerajaan Allah gampang, melalui rutinitas pelayanan kita. Kita sebagai majelis gereja, kita sebagai pengerja gereja, kita sebagai imam musik, kita sebagai banyak hal. Tapi Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kebenarannya itu yang sering disalahgunakan. Kalau kita tidak pernah baca firman. Siapa yang baca firman dalam satu kali, lebih dari satu kali. Dalam satu hari lebih dari satu kali. Coba angkat yang ketiga-tiga. Puji Tuhan. Baca firman kan. Mantap. Bapak Ibu, bukan berarti dengan baca firman terus kita juga selesai dari masalah. Tapi Tuhan katakan, ketika kau mendengar, maka aku yang akan memberi kekuatan. Ketika engkau kuat, maka engkau dapat berjalan bersama Tuhan. Karena firman Tuhan itu dalam Yohanes 1 dikatakan apa? Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah. Jadi kalau kita bergaul firman, baca firman, hanya mungkin ya saat teduh ada tuntunan SPU ya, kalau dipublikasikan SPU atau tuntunan. Setelah itu pasti kita lupa. Tapi kalau kita mau terus baca firman, kunci ini manual book kita. Kita kalau mau pasang itu apa tuh organnya atau kita kalau nggak ada manual booknya, kalau yang orang awam kan nggak mengerti, ya kan? Harus ada manual book. Mari kita sekarang kita ubah hidup kita. Kalau sekarang dulu saya bangun tidur ya baca selesai, musik kerjaan, musik ini uang mandi gitu. Tapi sekarang Tuhan ajar saya. Pernah kalau kau bangun tidur baca firman lalu katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk satu hari baru yang kau berikan padaku. Beri aku pengertian supaya aku mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Jadi bukan hanya Tuhan ini hari ini nih saya mau ketemu sama si cewek ini cakep nih Tuhan, aduh nanti saya biar gimana ya Tuhan, atau Tuhan nih saya mau belanja hari ini, aduh Tuhan uangnya belum ada nih, aduh begini banyak. Pernahkah kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup? Kata Tuhan dalam pembaca firman, doa seperti Salomo, minta hikmat pada Tuhan. Dalam Yesaya 50 juga dikatakan, berikan aku lidah seperti seorang murid untuk memperkatakan, pertajam pendengaranku Tuhan, untuk aku mendengar Tuhan. Ini yang Tuhan taruh dalam hati saya, dalam kehidupan saya. Saya percaya, kemarin hari Sabtu, puji Tuhan, tiba-tiba ada seorang teman yang ya hanya sekedar ketemu, tiba-tiba dia datang, Mat, ini gue mau bantu lunasin utang lu, ayo kapan nih kita ketemu ini. Cuma begitu, saya bilang, Tuhan, tetap saya puji, apakah ini dari Tuhan? Luar biasa. Tuhan buat kadang-kadang tidak pernah terpikirkan. Ada banyak hal, tiba-tiba Tuhan nyatakan saya lagi cari tempat. Kalau tempat itu maksud saya kemudian punya usaha kecil-kecilan fried chicken. Jadi waktu itu saya sulit nyari tempat, tapi saya terus Tuhan katakan, beri aku yang sesuatu yang Tuhan nggak minta sesuatu materi tidak, tapi Tuhan hanya minta hatimu kata Tuhan. Tuhan hanya minta kita berdoa, kita
berhubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi pada saat itu saya mau cari tempat, tapi Tuhan bilang duduk diam berdoa memuji dan menyembah, terus memuji. Pada saat Daud, masih ingat ceritanya Daud, dia mau dipilih waktu itu Saul, ya kan? Saul sedang mencari, dia sedang kebingungan. Dia bilang kepada salah satu hambanya apa? Carilah pemusik, kata Tuhan. Kata siapa? Saul. Lalu di situ dibilang sama hambanya Saul, ada katanya seorang yang bisa mainkan musik, yaitu Daud, dia memainkan kecapi. Dan itu pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu saya waktu itu cari tempat. Kalau tempat itu kan mahal, oke kita punya produk gampang dijual, tapi tempat itu kan mahal. Tiba-tiba entah bagaimana, ada orang yang gak kebetulan ketemu di tempat kerja saya. Dia bilang, Bu Maria, ini enak banget ya bakminya. Saya waktu itu lagi bikin bakmi kebetulan, terus saya ini bawa ke kantor gitu kan. Dia samperin sendiri, Bu Maria enak banget ini, ayo kita join. Aduh Pak, saya maaf, saya bilang saya nggak punya modal, saya nggak paling, saya punya masalah modal, masalah tempat nggak usah dipikir. Saya punya gedung di belakang GKBI, saya punya ruko di ITC Fatmawati, dan masalah uang jangan khawatir, kita mulai. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi ketika kita berdoa sama Tuhan, tidak seperti orang yang kadang-kadang nggak berpikir tentang masalah yang tidak kelihatan. Mungkin kita berdoa, Tuhan saya mau punya uang, ada uang. Tuhan supaya punya, ada segitu. Tuhan tidak mengajar seperti itu, supaya kita bukan menjadi anak yang gampangan. Tetapi Tuhan mau supaya kita kuat dulu di dalam Tuhan, intim bersama Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menyelesaikan perkara kita. Nah, ini yang saya sharingkan untuk kita semua. Semoga ini menjadi berkat, dan saya percaya mungkin apa yang kira-kiranya sebelumnya kita membaca firman merupakan sesuatu hal yang keharusan, tetapi biarlah ini menjadi suatu hal yang merupakan kerinduan hati kita, supaya apa yang menjadi perkumpulan hidup kita, Tuhan sendiri yang akan bekerja. Dan saya percaya perkumpulan di tempat ini FBRC, ini pertemuan yang ke-7. Kopdar, saya nanya sama Mama Meti, Kopdar apaan sih? Kopi darat. Ya, kopi darat. Saya percaya ada maksud Tuhan. Jadi biarlah maksud Tuhan yang Tuhan tempatkan di sini, kita bisa melakukannya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita tutup ibadah yang sudah saya sampaikan. Sebelumnya mungkin kita mau angkat pujian lagi, kita berdoa, kita akan tutup ibadah singkat dari firman Tuhan yang saya sampaikan. Hatiku percaya. Jadi kita ada yang mau didoakan yang lain? Oke, kasih nadanya. Aku tak melihat jalanan, melihat jalan